Episode finale seri She-Hulk Attorney at Law ditutup dengan ngasih kita banyak surprise, yang salah satunya adalah kemunculan Scar, anaknya Hulk di MCU, yang akhirnya dimunculkan di sini. Well, ending dari series ini memang agak mind-blowing ya, dimana kita bisa ngelihat She-Hulk yang keluar dari seriesnya dan mencari tim kreatif yang membuat seriesnya ini. Selain itu, finale ini juga ditutup dengan ngasih kita another clue soal koneksi dari series ini ke project MCU selanjutnya. So, kali ini gue bakal nge-breakdown episode 9 She-Hulk ini dan ngebahas ending dan post-credit scene-nya. So, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Kalau biasanya seri She-Hulk dibuka dengan recap episode sebelumnya, episode finale ini ngasih kita hal yang beda dengan nunjukin kita opening sequence yang terinspirasi dari opening series di Incredible Hulk tahun 70-an yang dibintangi sama Bill Bixby. Di opening scenes ini kita bisa ngelihat Jen yang melakukan proses eksperimen dengan menggunakan proyektor sinar gamma, yang kalau di film Hulk dulu jadi awal mula bagaimana Bruce Banner bisa berubah jadi Hulk. Alatnya di sini juga ditampilin sama seperti yang dipakai Bruce Banner di film Incredible Hulk. Selain itu, opening sequence ini juga menambahkan beberapa detail baru yang diambil dari seri She-Hulk, seperti dokumen parol dan foto Emil Blonsky saat dia masih jadi marinir Inggris. Terus juga ada sesi ngedate-nya Jen dan Todd, terus kejadian kecelakaan Jen dan Bruce yang jadi origin story-nya She-Hulk dan konflik dengan intelijensia dan Hulk King. Salah satu scene juga memperlihatkan kita adaptasi dari opening series di Incredible Hulk tahun 70-an itu saat karakter David Banner berubah jadi Hulk di tengah hujan. Dimana ketika Jen berubah, bentuk She-Hulknya diperanin sama artis yang berbeda. Yang di sini persis seperti David Banner yang versi Hulknya diperanin sama aktor lain, yaitu si Lou Ferrigno. Dimana Lou Ferrigno juga sempat muncul jadi cameo di film The Incredible Hulk. Next, Jen dan Bruce juga melakukan scene ikoniknya David Banner dengan reporternya Jack McGee di seriesnya dulu yang kayak gini. Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Opening ini ditutup dengan adaptasi dari scene closing David Banner di pemakaman dengan sequence split screen yang menunjukkan Jen dan form She-Hulknya dengan title The Savage She-Hulk. Nah, ini merupakan referensi dari komik Savage She-Hulk yang menceritakan origin story-nya She-Hulk, di mana komik ini juga dibaca nih sama Robert Kevin yang ditunjukkan di salah satu sketch credit scene. Sequence opening ini ternyata adalah mimpinya Jen. Dia bangun dalam keadaan dipenjara sama di audisi setelah dia ngamuk di event gala, di mana Jen dipenjara di tempat dulu Blonsky ditahan sama di audisi. Dengan kekuatannya sebenarnya Jen bisa dengan mudah kabur dari kejaran di audisi. Tapi dengan fakta kalau Jen akhirnya dipenjara, ini menunjukkan kalau Jen sebagai lawyer memang respect dengan hukum. Makanya dia menerima konsekuensi dari aksi yang dia buat di event gala itu. Mallory Book, Park, dan Nikki datang nemuin Jen dan ngobrolin tentang masalah hukumnya ini. Park ternyata udah berusaha buat ngehubungin Bruce Banner berulang kali, tapi nggak ada jawaban apa-apa karena kita tahu si Bruce Banner ini lagi di luar angkasa. Jen sadar kalau aksinya ngamuk di acara awards ini terjadi karena emosinya yang dipancing. Gimana nggak marah coba kalau video bokepnya ini diputer di layar segede gitu. Jadi Jen secara nggak langsung menyimpulkan kalau aksinya ini karena tersulut emosi ketika privasinya disebarkan. Dan itu sebenarnya tindakan kriminal. Makanya fokusnya Jen waktu kolega-koleganya ini datang adalah ngebahas tentang poin ini. Karena kalau data-data itu nggak diputar di acara awarding, Jen nggak bakal kepancing emosi dan ngamuk. Pikiran Jen ada di akar permasalahannya, makanya dia mau menuntut intelijensia. Sedangkan Mallory Book ngelihat dari perspektif lain. Sekarang semua orang udah ngelihat She-Hulk sebagai sosok monster yang bisa ngamuk, menakutkan, dan berbahaya. Dan itu datang dari keterangan saksi-saksi orang yang ada di acara gala itu. Mallory ngingetin Jen kalau semua orang melihat dia sebagai sosok Hulk yang gak terkendali. Which is ini mengingatkan Jen sama nasihat Bruce di episode pertama soal bagaimana pandangan orang-orang ketika melihat dia sebagai monster. Orang mulai lihat kamu sebagai monster, kesan itu nggak akan hilang. Nah, Mallory menyampaikan tawaran nih dari kantor kejaksaan. Jen boleh bebas, dengan syarat Jen nggak boleh berubah menjadi She-Hulk dan harus memakai inhibitor sebagai kontrolnya. Persis seperti Blonsky yang dilarang berubah menjadi Abomination. Dan offer ini diterima Jen dan Jen bisa keluar dari penjara. Karena insiden itu, Jen dipecat dari GLKNH dan jadi pengangguran. Bahkan dia harus pindah dari apartemennya karena nggak punya penghasilan untuk bayar sewa.
Nah, ini sebenarnya mirip kayak cerita She-Hulk di komik ketika dia berhenti dari firma Payne and Lukeberg. Di komik itu, She-Hulk akhirnya mendirikan firma hukumnya sendiri bersama Hellcat sebagai investigator dan Angie Huang sebagai paralegal. Dimana ini mungkin akan terjadi untuk masa depan She-Hulk. Dia akan mendirikan firma hukumnya sendiri bersama Nikki sebagai paralegalnya. Dan ini terinspirasi dari Matt Murdock yang di 2 episode terakhir menceritakan tentang dia yang punya kantor hukumnya sendiri. Kayaknya dari sini Jen bisa aja mikir kalau mungkin akan lebih baik kalau dia membuka firma hukumnya sendiri. Semua media akhirnya nayangin berita tentang bebasnya Jen, dan media juga mulai ngerumunin Jen untuk dapat berita baru. Ini mengingatkan kita sama apa yang dialami sama Peter Parker di film Spider-Man No Way Home, di mana media mulai ngepung rumahnya karena identitasnya yang udah ketahuan. Ketika para wartawan mulai ngejar Jen, ayahnya Jen, Walters, kemudian nyetop mereka dengan nyiramin air dari selang. Ini sebenarnya adalah Easter egg dari komik Savage She-Hulk ketika Bruce berusaha nyelamatin Jen dari serangan agent Nicholas Trust dengan menggunakan selang air. Nah, dengan Jen yang diuber-uber media, ini nunjukin kalau identitas rahasia sebenarnya punya keuntungan juga ya buat superhero. Identitas rahasia superhero bisa memisahkan kehidupan normalnya dengan apapun kejadian yang bakal dialami dia sebagai superhero. Untuk kasusnya Jen, ya insiden yang dia alami inilah. Sayangnya, Jen keburu mereveal identitasnya sebagai She-Hulk ke publik di awal-awal series. Nah, di rumah orang tuanya kita bisa ngelihat nih kamar masa kecilnya Jen yang reveal beberapa Easter eggs seperti poster Legally. Ini adalah film yang menceritakan tentang wanita muda yang berusaha untuk menjadi lawyer. Terus ada poster film Erin Brockovich yang menceritakan tentang seorang lawyer wanita yang berusaha melawan perusahaan energi besar PG&E di pengadilan. Di mana 2 film ini sepertinya menginfluence Jen untuk punya ketertarikan dengan dunia hukum dan jadi pengacara. Di kamar itu kita juga bisa melihat bendera UCLA atau University of California Los Angeles yang kalau di komiknya adalah salah satu kampus alma maternya Jen untuk belajar hukum. Jen memulai investigasi untuk mencari sosok di balik intelijensia dengan menggunakan investigation board. Ini mengingatkan kita sama Deadpool waktu dia berusaha melacak franchise di filmnya. Dari investigasinya Jen, dia tahu beberapa hal. Hulk King ini adalah admin dari website intelijensia. Di balik website itu, ada beberapa perusahaan cangkang yang beroperasi di luar Amerika yang susah untuk dilacak Jen. Perusahaan cangkang ini semacam perusahaan yang nggak punya kantor dan nggak ada aktivitas. Biasanya dibuat untuk menjadi pemilik dari aset dan juga pencucian uang. So, mungkin ini strateginya siapapun yang ada di belakang intelijensia. Dia menggunakan perusahaan-perusahaan abal supaya nggak ketahuan siapa di belakangnya. Atau ya ini strateginya si Todd sendiri supaya nggak ketahuan kalau dia adalah orang yang punya si intelijensia. Todd ini lumayan powerful sebenarnya. Dia bahkan punya lab sendiri untuk menganalisa darah She-Hulk. Ya walaupun scene lab dan suntikan vibranium ini jadi scene yang percuma ya di series ini. Ini nggak usah kita bahas lagi lah ya, nggak ada hubungannya sampai ending series. Emaknya Jen nunjukin Nikki video twerking yang dibuat Jen sama temen-temen kuliahnya. Ini agak beda dengan di komiknya, dimana Jen di komik adalah gadis cupu yang gak punya teman di kampus dan gak pernah party-party. Nah, Nikki yang banyak ide menggunakan video ini untuk narik perhatian Hulk King. Rencana Nikki berhasil, dimana Hulk King langsung ngundang Nikki buat datang ke private eventnya. Si Hulk King ternyata nyangka kalau si Nikki ini laki dengan manggil bro. Nikki minta bantuan Park buat gantiin dia ke event itu dan mencari tahu tentang intelijensia. Sementara itu, Jen yang uring-uringan karena masalahnya mulai ngontak Bruce dan Blonsky buat minta bantuan. Tapi karena Bruce lagi di luar angkasa dan tempat Blonsky kita tahu nggak ada sinyal, ya chatnya Jen ini nggak deliver ya. Another scene kita bisa melihat momen fourth wall break-nya Jen. Di sini dia bilang kalau ini bukan cerita dari seorang yang nggak mau jadi superhero, tapi cuma cerita tentang dia yang dapet sial. Dan dia kemudian nanya apakah ini yang kalian mau guys? Dimana ini sebenarnya adalah pertanyaan penting yang merepresentasikan bagaimana reaksi dan ekspektasi para audiens soal series ini. Jen pergi ke tempatnya Blonsky buat healing dan disambut sama si Wrecker. Di saat yang sama, ternyata intelijensia juga ngadain private event di tempatnya Blonsky, dimana si Nikki juga diundang dan Nikki maksa Park buat join dan berbaur dengan mereka dan ikut-ikut ngatain Jen biar dipercaya. Park join ke obrolan para cowok yang gak cuma benci She-Hulk tapi juga benci para superhero wanita pada umumnya. Mereka sempat nge-mention soal Lady Thor yang di sini nge-refer ke karakter Mighty Thor versi Jane Foster yang kita lihat di film Thor Love and Thunder. Well, sebenarnya ini juga dirasain sama fans ya. Banyak yang protes kalau superhero sekarang kok banyaknya cewek. Dari mulai Hawkeye versi cewek sampai nanti Black Panther yang bakal digantiin sama sosok Black Panther cewek. Dari sini kita tahu kalau Marvel Studios tuh ngeh loh sama omongan fans yang protes. Kok sekarang superhero-nya banyaknya cewek ya?
Mereka tahu persis nih, tapi mereka tetap lanjutin karena pastinya Marvel Studios punya rencana dan alasan sendiri kenapa sekarang kebanyakan superhero Marvel yang baru ini adalah wanita. So, kita lihat aja bakal kemana arahnya Marvel Studios dengan superhero-superhero wanitanya nanti. Di sini kita akhirnya di-reveal sama sosok Hulk King, leader dari intelijensia, yang ternyata adalah si Todd. Dimana dari awal si Todd ini emang jadi karakter yang paling mencurigakan gerak-geriknya. Dan gak heran kalau dia akhirnya ter-reveal sebagai sosok kreator dan pemimpin dari intelijensia. Todd mengundang pembicara khusus untuk acara ini, yang ternyata adalah Emil Blonsky dengan bentuk Abomination-nya. Blonsky melanggar syarat bebasnya dengan berubah menjadi Abomination. Cuma kan si Blonsky harusnya pakai alat pelacaknya dia ya. Tapi kok nggak bisa kedetek pas dia berubah? Nah, di credit scene ter-reveal nih, kalau dia melepas inhibitornya dan naruh alat itu ke ayamnya supaya dia nggak kedetek saat berubah menjadi Abomination. Ini mengingatkan kita sama Hope yang menggunakan semut buat menggantikan Scott Lang memakai gelang trackernya di film Ant-Man and the Wasp. Awalnya emang terkesan kalau Blonsky ini adalah bagian dari intelijensia ya dengan ngasih motivasi ke kelompok ini. Tapi ternyata Blonsky di sini diundang untuk jadi life coach. Kelihatan dari Blonsky yang ngasih motivasi umum buat para member intelijensia. Blonsky nggak tahu lah kalau mereka ini kumpulan pembenci She-Hulk yang baru aja bikin kacau kehidupannya She-Hulk. Acara ini diadakan di tempat Blonsky juga ada alasannya ya. Karena kita tahu Blonsky nggak mau jadi Abomination di tempat umum, bakal ketahuan. Dan Blonsky kayaknya di lobby sama Todd untuk jadi pembicara dengan form Abomination dengan bayaran yang lumayan. Makanya dibisa-bisain deh sama Blonsky. Dan lokasi acaranya ini kayaknya jadi syaratnya. Blonsky mau jadi Abomination tapi kalau acaranya diadakan di rumahnya sendiri supaya nggak banyak saksi. Jen yang pengen curhat sama Blonsky nyamperin ke tempat acara dan akhirnya ketahuan deh si Blonsky sama Jen. Blonsky berusaha ngejelasin ke Jen kalau dia cuma jadi pembicara dan dibayar, bukan buat jadi monster. Di acara ini Jen akhirnya tahu kalau Todd adalah Hulk King. Dan Todd nge-reveal kalau dia udah nge-hire Josh untuk menggoda Jen supaya mereka bisa bikin sex tape untuk mempermalukan Jen. Selain itu Todd juga udah nyuruh Josh untuk nyuri darahnya Jen, yang di sini udah disintesis secara aman untuk bikin super serum yang bisa memberikannya kekuatan Hulk. Todd akhirnya menggunakan serum ini dan it works. Dia berubah jadi hijau. Dimana proses transformasinya sekilas mirip sama Hulk versi Eric Bana di film Hulk 2003. Todd dan anak buahnya mulai nyerang Jen dan keadaan jadi kacau. Tiba-tiba Nikki muncul, tiba-tiba Titania muncul, nggak ada angin, nggak ada hujan. Blonsky terus ngamanin Jen, ngangkat dia dan datanglah si Hulk entah dari mana dan nyerang Blonsky. Dan terjadi rematch antara Hulk dan Abomination, sementara Titania mulai menghajar orang-orang random. Keadaan kacau ini bikin Jen bingung, kok seriesnya gini amat ya? Episode ini kemudian ngasih kita big surprise dengan memunculkan amazing moment dari fourth wall break-nya She-Hulk yang gak cuma berinteraksi sama audiensnya tapi juga bisa pindah ke dunia nyata dengan keluar dari seriesnya sendiri dan masuk ke homepage-nya Disney+. Dimana ini adalah referensi langsung dari She-Hulk yang punya kemampuan untuk ngerobek dan keluar dari komiknya sendiri. She-Hulk masuk ke tayangan Marvel Assemble, acara Disney Plus yang nunjukin behind the scene di setiap project series dan film MCU. Dimana lewat tayangan ini, She-Hulk bisa nyampe ke Marvel Studios dan nyari tim yang ngebuat seriesnya. Di sana kita bisa dengar obrolan dua pria yang ngebahas soal Infinity Gauntlet. Dimana ini adalah referensi dari interviewnya Russell Bobbitt, kru propertinya Marvel yang ngebuat Infinity Gauntlet. Dimana dia awalnya ngebuat Infinity Gauntlet untuk Easter eggs di film Thor, tapi ketika masuk ke film Avengers Infinity War dan Endgame, Gauntlet ini jadi dianggap serius sebagai senjata ultimate buat make Infinity Stones. Waktu She-Hulk nyampe ke ruangan tim produksi seriesnya, kita bisa ngelihat barcode di pintu yang kalau kita scan bisa ngarahin kita ke komik Sensational She-Hulk isu 50 yang menceritakan bagaimana She-Hulk datang ke kantor Marvel Comics buat memilih tim kreatif baru untuk menggarap komiknya setelah kreatornya John Byrne meninggal. Di sekitar situ kita juga bisa ngelihat poster Captain America dengan gaya poster Uncle Sam yang digunakan pemerintah Amerika untuk merekrut tentara di Perang Dunia Kedua. Dan poster ini kalau kita lihat punya tulisan I want you to put away your cell phone, yang artinya di sini adalah peringatan untuk para staff untuk gak ngerekam apa-apa dan menjaga kerahasiaan dari apa yang mereka kerjakan di Marvel Studios.
She-Hulk datang ke writer room project series She-Hulk, di mana di sana dia protes ke director dan tim penulis series ini soal finale yang dianggap bodoh. Di mana ini sebenarnya juga terjadi di komiknya, di mana She-Hulk keluar ke dunia nyata dan protes langsung ke kreator komiknya seperti John Byrne untuk mengubah story dari komiknya yang gak sesuai sama karakternya She-Hulk. Tim penulis She-Hulk menjawab kalau finale ini dibuat untuk menghadirkan twist yang gak terduga dan biasanya muncul di cerita superhero. Di mana seperti yang kita tahu di project series atau film MCU, Marvel Studios selalu menghadirkan sebuah twist cerita yang biasanya terkait sama terreveal-nya secret villain atau real plan dari penjahat utama di project itu. Nah, di konteks series ini ada kemunculan Todd nih yang udah nyuri darah She-Hulk dan menggunakannya untuk jadi Hulk. Nah, She-Hulk protes nih sama twistnya ini, dimana twist soal darah manusia super ini udah sering banget dipakai di MCU. Let's say di film The Incredible Hulk, di film Captain America Civil War, di series The Falcon and the Winter Soldier, dan masih banyak yang lainnya. Di ruangan itu kita juga bisa melihat beberapa Easter eggs dari komik Marvel seperti komik She-Hulk buatannya Dan Slott, komik Sensational She-Hulk buatannya John Byrne, dan komik The Incredible Hulk Return of the Monster. Salah satu tim writer bilang kalau ini adalah cerita yang dimau sama Kevin. Yang tentunya kita tahu ini adalah Kevin Feige ya, presiden Marvel Studios yang mengatur semua project di MCU. She-Hulk nggak mau tahu, dia mau ngomong sama si Kevin. She-Hulk langsung ke kantor Marvel buat nyari Kevin. Di sana kita dikasih lihat nih insight dari kantor Marvel Studios di Disney, yang di sini memajang berbagai properti dari film yang mereka kerjakan seperti film Black Panther Wakanda Forever, seri She-Hulk, terus ada juga 3 suit Iron Man yang include armor Mark II yang udah dicat dan yang belum dari film Iron Man 1, dan juga ada Mark V dari film Iron Man 2, lalu juga ada Infinity Gauntlet dan beberapa figur Marvel. Sebelum masuk, staff yang ada di sana nyuruh She-Hulk buat tanda tangan NDA yang panjang banget, yang dimana NDA ini juga ditandatangani sama cast dan kru yang terlibat dalam project Marvel Studios supaya mereka bisa menjaga rahasia dari apa yang mereka kerjakan untuk MCU. Walaupun She-Hulk udah tanda tangan NDA, She-Hulk tetap aja nggak boleh masuk. Dia langsung dihadang sama security yang langsung dihajar nih sama She-Hulk. Dimana sequence ini terinspirasi dari scene di film Iron Man 2 ketika Black Widow ngelawan pasukan Justin Hammer, dan juga yang ada di film WandaVision ketika Wanda lagi mencari tubuhnya atau bodinya Vision. She-Hulk akhirnya bisa ketemu sama Kevin yang ternyata di sini di-reveal kalau Kevin adalah robot AI. Kevin adalah kepanjangan dari Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus, yang sekilas ini bentuknya mirip kayak Auto di film WALL-E. Terlihat juga di sini kalau Kevin punya shape topi di kepalanya, ini persis kayak Kevin Feige yang selalu pakai topi ya di setiap acaranya Marvel. Nah, Kevin di sini bisa jadi terinspirasi dari karakter Mojo Alien dari planet Mojo World yang eksis di Pocket Dimension Mojoverse. Nah, Mojo adalah seorang eksekutif televisi yang membuat banyak acara parodi dan reality show di planet Mojo World. Dan reality show ini terinspirasi dari berbagai event yang terjadi di multiverse Marvel, yang salah satunya berfokus ke X-Men. Sebelum Kevin muncul, kita bisa ngelihat beberapa Easter eggs dari tayangan Marvel, seperti line ikonik dari Bruce Banner ketika dia berubah jadi Hulk di film Avengers. Terus ada scene War Machine di film Civil War, scene Thanos di Avengers Infinity War, Black Panther ketika dia nantang Eric Killmonger, scene Doctor Strange di Wundagore di Multiverse of Madness, scene Hulk jadi gladiator di Sakaar, dan Thanos di Battle of Earth di film Avengers Endgame. Terus ada juga invasi Chitauri di film Avengers pertama, Ultron di Avengers Age of Ultron, Iron Man 1, terus Wanda vs Sword di series WandaVision, dan Tiamut di Eternals. Banyak banget ini Easter eggs yang muncul di sini ya. Belum lagi dari standing poster yang kelihatan ada kecil-kecil di sini nih. Ini banyak juga nih di sini. Kevin nyuruh She-Hulk buat balik lagi ke form Jen karena karakternya mahal. Secara She-Hulk adalah karakter CGI yang perlu biaya besar ya. Kevin juga nge-mention kalau visual effect team sekarang udah pindah ke project lain, dimana di momen itu terdengar soundtrack dari film Black Panther yang nunjukin kalau VFX artis dari Marvel sekarang sedang fokus buat menggarap film Black Panther Wakanda Forever yang bakal tayang bulan depan. Kevin menjelaskan kalau dia memiliki kemampuan untuk mengatur algoritma dari tayangan entertainment di seluruh dunia dan membuat produk yang hampir sempurna, di mana beberapa lebih baik dibanding lainnya. Di mana ini bikin kesan kalau ternyata semua film MCU saat ini adalah hasil karya dari AI yang merancang film terbaik untuk Marvel. Ya, walaupun kita tahu nggak jarang juga ada beberapa yang bisa dibilang nggak begitu bagus, jelek. Jen kemudian menggunakan posisi seriesnya sebagai legal comedy supaya dia bisa ngedebat dan mengkritik Kevin.
Jen awalnya nyinggung soal kekurangan dari Marvel Studios yang beberapa filmnya punya ending yang sama, yang terjadi karena pihak studio terpaksa membuat beberapa plot dan meng-highlight konflik penting di climax yang salah satunya relate dengan permasalahan Super Soldier Serum. Menurut Jen, seriesnya ini nggak perlu mengikuti formula ending kayak gitu, kayak project-project MCU sebelumnya. Karena seriesnya ini bukan series Marvel pada umumnya, yang harusnya lebih fokus ke cerita origin dari Jennifer Walters dan karakter She-Hulk-nya. Ini akan membuat series ini punya karakteristik tersendiri dan menambah diversity yang ada di project MCU, yang pasti bakal berbeda. Setelah mendengar argumennya Jen, Kevin mendapat data baru untuk algoritmanya dan membolehkan Jen buat ngotak-ngatik seriesnya. Misalnya dia ngilangin kekuatan Hulk yang didapat Todd, karena buat apa ada tambahan Hulk lagi, udah gitu Todd lagi. Karakter yang nggak pernah juga ada di komiknya. Ya dengan Todd berubah jadi Hulk memang jadi agak aneh sih ceritanya. Daripada munculin Todd mendingan munculin karakter Hulk yang lain ya kan. Mungkin Red Hulk atau Red She-Hulk. Jadi Todd sekarang dibalikin lagi ke manusia biasa. Nah, tapi ada fakta kalau Todd dan Intelligentsia sekarang masih punya sampel darah She-Hulk. Dan ada kemungkinan kalau sampel darah ini berpotensi untuk jadi base untuk super serum yang akan menciptakan monster-monster Hulk lainnya. Masih ingat kan film Iron Man 3? Di film itu kita diceritakan bagaimana Eldridge Killian membuat organisasi Ten Ring palsu sekaligus mandarinnya, yang role-nya dipegang sama Trevor Slattery yang dibuat untuk ngasih teror ke pemerintah Amerika. Nah, Ten Ring yang asli baru muncul di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring, di mana diceritakan kalau Ten Ring adalah organisasi kriminal dan juga teroris kuno yang ada sejak abad pertengahan, dipimpin sama The Mandarin alias Su Wenwu, bapaknya Shang-Chi, pemegang dari gelang sakti Ten Ring. Nah, plot yang mirip mungkin akan terjadi untuk kelompok Intelligentsia. Apalagi di film Avengers Age of Ultron, kita udah dikasih lihat nih, ada Easter eggs dengan Ulysses Klaue yang tercatat sebagai anggota dari Intelligentsia. So bisa jadi kelompok Intelligentsia yang dibuat sama Todd di series ini adalah kelompok palsu yang somehow terinspirasi dari kelompok Intelligentsia yang asli yang bergerak di balik bayang-bayang. Dimana kedepannya di Project MCU bisa jadi kita akan diperkenalkan lebih dalam soal kelompok Intelligentsia yang asli. Tapi memang jadinya copy banget ya kalau ngambil konsepnya seperti The Mandarin. Bisa jadi nih kalau kelompok Intelligentsia yang asli memang berada di belakang Intelligentsianya Todd ini. Ingat kan tadi gue sempat bilang kalau di balik situs ini ada beberapa perusahaan cangkang yang nggak bisa dilacak Jen. Nah, perusahaan-perusahaan ini bisa jadi adalah bagian dari kelompok Intelligentsia yang sengaja digerakkan untuk support kelompoknya Todd buat menyerang She-Hulk secara spesifik. Dan bukan cuma itu, nantinya mereka akan bergerak menyerang superhero manapun. Ingat nggak kalau Intelligentsia juga pernah membahas tentang Mr. Immortal, salah satu manusia super yang muncul di episode sebelumnya. Salah satu bininya tahu kedoknya Mr. Immortal dari website Intelligentsia. Jadi situs ini nggak melulu nyorot tentang She-Hulk, ini juga nyorot manusia super yang lainnya. So ke depan situs ini bakal terus bergerak dengan admin baru mungkin, tapi sosok di belakangnya ini juga harus diantisipasi. Bukan nggak mungkin kelompok ini punya hubungan dengan karakter Samuel Stern alias The Leader yang di komiknya jadi pemimpin kelompok Intelligentsia. Dimana karakter The Leader ini ceritanya bakal dieksplor lebih dalam di film Captain America The New World Order. So bisa aja di film itu kita juga bakal dapat clue baru soal kelompok Intelligentsia ini. Nah, dengan darah She-Hulk yang sekarang didapat sama Intelligentsia, ke depan aset darah ini bisa jadi akan diambil alih sama The Leader yang nantinya bakal digunakan untuk menciptakan manusia super. Di komik ada 4 karakter yang merupakan hasil dari proyeknya Intelligentsia. Thaddeus Ross jadi Red Hulk, Betty Ross jadi She-Hulk, Rick Jones jadi A-Bomb, dan Amadeus Cho jadi Hulk. So masih ada peluang salah satu bahkan semua karakter ini akan terlahir dari kelompok Intelligentsia. Apalagi karakter Thaddeus Ross sekarang udah dapat aktor baru nih. Harrison Ford bakal meranin karakter ini, yang artinya karakter ini bakal panjang ceritanya ke depan. Dan we'll see bakal kemana arahnya Intelligentsia ini nanti. Nah, di ruangan Kevin ini, Jen juga mempermasalahkan soal Bruce yang out of nowhere muncul di event itu padahal dia lagi ada di Sakaar. Kevin lalu bilang kalau Bruce memang seharusnya muncul untuk ngejelasin apa yang dia lakukan di Sakaar, dan Jen kemudian bilang kalau simpan itu untuk filmnya nanti. Dan di sini ngetis kalau Bruce berpotensi buat muncul lagi di proyek film MCU selanjutnya. Bisa jadi sebagai salah satu karakter atau jadi main karakter dari film solonya yang dirumorkan adalah World War Hulk.
Kevin kemudian mengkalkulasi ulang rekomendasinya Jen, di mana Hook tetap muncul di episode ini tapi di adegan berbeda yang mendekati ending dari seriesnya. Jen juga minta Blonsky untuk dibalikin ke versi manusianya dan nyaranin buat climax di finale ini dilakukan pas hari masih terang. Lastly, Jen juga minta buat munculin si Daredevil lagi. Kita tahu Jen dan Daredevil ini abis tutu di episode sebelumnya. Jen naksir parah kayaknya ya sama si karakter ini. Well, request Jen yang ini emang khusus ya buat kebutuhan dia aja. Gak berhenti sampai situ, Jen juga mempertanyakan soal masalah daddy issue yang relate dengan karakter-karakter di MCU. Seperti yang terjadi di Thor dan Loki yang punya daddy issue dengan bapaknya Odin, dan Star-Lord yang punya daddy issue dengan dua sosok bapaknya, Yondu dan Ego. Dan yang paling gokil juga, Jen speak up soal kapan kita bisa ngelihat X-Men. Dimana ini mewakili keinginan kita semua sebagai fans Marvel dari lama ya, udah nungguin kapan nih Marvel Studios bisa munculin karakter-karakter X-Men di MCU. Dijawab Kevin, ini rahasia. Ya sejauh ini mereka udah ngetis kemunculan mutant ya, dengan beberapa clue seperti Miss Marvel, Mr. Immortal, dan juga Profesor X. Dan dengan di-announce film Deadpool 3 garapan Marvel Studios, semoga ini juga bisa jadi jalan Marvel untuk lebih mengeksplor cerita mutant di MCU dan juga mengintroduce tim superhero mutant seperti X-Men. Tapi ya di sini si Kevin akhirnya bilang kalau dia nggak bisa ngasih tahu Jen soal itu. Jen bilang kalau dia punya ide untuk season 2 dan Kevin ngerespon dengan bilang kalau Jen gak akan bisa mengakses Kevin lagi. Kevin lanjut dengan bilang kalau error yang terjadi di platform mereka udah diperbaiki, dimana di sini Kevin sepertinya punya cara buat mengatasi supaya She-Hulk gak gunain fourth wall break-nya lagi untuk masuk ke Marvel Studios. Yang salah satunya adalah memperbaiki keamanan homepage Disney Plus biar Jen gak nyebrang lagi dan mungkin gak ngasih dia season 2. Karena kalau dia punya seriesnya sendiri lagi, She-Hulk bakal lebih leluasa buat melakukan fourth wall break dan ngerecokin project MCU-nya. Tapi dengan season 2 yang disebut-sebut di sini, ya tetap ada kemungkinan kalau series ini bakal lanjut ke season keduanya. Sebelum bisa, Kevin juga sempat bilang see you on the big screen, yang jadi tanda kalau She-Hulk bakal muncul di film layar lebar di MCU berikutnya. Mungkin di film World War Hulk kalau itu jadi, atau di film Captain America New World Order. Kita lihat aja nanti. Jen balik lagi ke seriesnya. Scene fighting di tempatnya Blonsky akhirnya nggak dilanjutin dan diganti sama scene polisi yang datang buat nangkep Todd dan Blonsky. Dimana Blonsky mau nggak mau harus masuk penjara lagi karena melanggar syarat bebasnya dia. Sebelum masuk mobil, Jen ngasih konsul ke Blonsky dimana kalau Blonsky tanda tangan surat dari di audisi itu, dia bakal menjalani hukuman 10 tahun lagi. Dan Blonsky sadar tentang konsekuensi perbuatannya dia. Dari sini sebenarnya Jen mungkin masih bisa bantuin Blonsky untuk tetap bebas kalau Blonsky nggak tanda tangan surat itu. Jen mungkin bisa memperjuangkan keringanan hukuman, bahkan tetap membiarkan Blonsky bebas dengan alibi-alibi hukum yang bakal dipersiapkan Jen nanti. Tapi dengan Blonsky yang udah tanda tangan surat itu, ya mau nggak mau dia masuk penjara lagi deh. Di momen yang sama kita juga bisa ngeliat kemunculan Daredevil yang tiba-tiba aja muncul dari atas, padahal nggak ada pohon di sekitar. Daredevil datang buat membantu Jen tapi dia telat. Dan pas muncul, Titania kemudian nyapa Daredevil. Ini menunjukkan kalau reputasi Daredevil sebagai superhero ini udah dikenal ya di mana-mana. Sebagai gantinya, Matt Murdock diajak makan bareng sama keluarganya Jen yang momennya kayak ending film Fast and Furious. Dan Matt langsung ditembak sama bapaknya Jen tentang pernikahan. Udah kebelet punya cucu nih kayaknya si babenya ini nih. Di momen ini, Hulk akhirnya balik lagi setelah sebelumnya dia melakukan perjalanan ke Sakaar. Yang ter-reveal nih kalau si Hulk ternyata datang ke planet itu buat jemput anaknya. Dikenalkanlah anaknya Hulk, Sakaar, ke keluarganya. Tampilan Sakaar di sini sekilas mirip kayak Hulk tapi versi lebih kecil dan dia punya rambut yang super aneh. Mungkin ini tren rambut paling keren ya di Sakaar, tapi nggak di bumi bro. Ya mungkin kedepannya dia bakal banyak dibully di bumi karena model rambutnya ini dan akhirnya dia bakal punya rambut kayak yang ada di komiknya ini. Agak keren lah sebenarnya komiknya ini. Nah, karakter Sakaar ini diperanin sama aktor Will Dowsner, pemeran Joey Zarek di series Star. Di komik Sakaar Son of Hulk issue 11 diceritakan kalau arwah Kaiyera, ibunya Sakaar, menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk mengirim Sakaar ke ayahnya Hulk di bumi. Ini terpaksa dilakukan karena Sakaar tidak bisa dikontrol dan sering ngamuk di Sakaar. So, daripada tambah parah, Kaiyera mengirim Sakaar ke bumi supaya Hulk bisa mendidiknya. Nah, kalau di MCU ceritanya mungkin sedikit berbeda, di mana Kaiyera mengirim pesawat Sakaar ke bumi untuk ngasih pesan sekaligus menjemput Hulk supaya Hulk mau ke planet Sakaar untuk menjemput Sakaar dan membawanya ke bumi untuk dididik. Karena mungkin ada satu insiden yang bikin si ibunya ini pusing ya. Sepertinya ibunya ini mungkin udah meninggal. Dia memberikan wasiat ke Hulk untuk merawat anaknya, makanya dijemputlah dia.
Atau bisa lebih parah, kaum penduduk planet Sakaar bisa aja mengusir Sakaar karena insiden yang udah kelewat batas. Jadi mau nggak mau Hulk harus tanggung jawab dan membawa dia keluar dari planet Sakaar. Ekspresi Sakaar di sini juga kelihatan cemberut ya, nggak bahagia gitu, kayak terpaksa gitu. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau mungkin konflik yang serupa terjadi di balik penjemputan Sakaar sama Hulk ini. Nah, Sakaar pertama kali dikenalkan di akhir event komik World War Hulk. Dia diceritakan sebagai anak perkawinan Hulk dengan seorang alien di planet Sakaar bernama Kayera di Old Strong. Setelah kematian Kayera di pesawat buatan Hulk, kepompong Kayera yang berisi Sakaar ini jatuh ke danau api dan gak lama setelahnya Sakaar keluar dari kepompong itu dengan wujud seorang bocah. Sakaar dengan cepat tumbuh dewasa dan berpetualang mengalahkan berbagai musuh di planet Sakaar. Nah, di versi komik ini, Sakaar dewasa pergi ke bumi untuk membalas dendam ke ayahnya. Tapi ketika dia sadar kalau Hulk ini orang baik, Sakaar justru bergabung dengan Hulk dan membantu dia dalam pertempurannya. So, dengan diintroduce Sakaar di series ini, cerita Sakaar tentunya bakal lanjut di project MCU selanjutnya, di mana salah satu film yang berpotensi memunculkan Sakaar adalah film World War Hulk. Kalau film ini jadi, ini bisa jadi momen Sakaar team up dengan ayahnya dan juga dengan She-Hulk mungkin. Selain itu, Sakaar juga berpotensi untuk mewarisi legasinya Hulk di MCU sebagai generasi baru dari Avengers, yang di sini bakal team up sama superhero muda lainnya seperti Kate Bishop, Cassie Lang, dan America Chavez untuk membentuk Young Avengers. Ya, why not gitu loh. Regenerasi karakter-karakter superhero memang udah ngarahin kita untuk bikin spekulasi ke sana. Semakin banyak karakter superhero muda, semakin mungkin mereka bakal teaming up dan membentuk Young Avengers. Belum ada judul memang Young Avengers ini di deretan film Phase 5 dan 6. Bisa jadi nggak ada judul Young Avengers mungkin, tapi kelompok ini akan teaming up di salah satu judul film di phase berikutnya. Series ini ditutup dengan Jane yang balik lagi ke form She-Hulk-nya dan menghadiri pengadilan untuk ngelawan Todd. Dimana pas dia masuk ke pengadilan, scene ini mirip kayak cover image dari komik She-Hulk volume 2. Nah, dari sketch yang kelihatan di credit scene ini kita bisa ngelihat She-Hulk yang berhasil ngalahin Todd di pengadilan. Dan Josh juga kelihatan muncul sebagai bagian dari saksi yang dibawa sama She-Hulk untuk ngeberatin Todd. Seperti finale series lainnya, She-Hulk Attorney at Law juga punya post-credit scene. Dimana di post-credit scene ini, kita diliatin sama Wong yang ngejemput Emil Blonsky di penjaranya. Blonsky di sini kelihatan udah nunggu lama si Wong. Ini jadi tanda kalau si Blonsky udah ngontak Wong duluan dan minta Wong untuk kebawa kabur dia dari penjara. Ini seperti yang dulu dilakukan sama Wong waktu ngajak Blonsky ke klub Golden Dagger-nya Xialing. Di episode 3, Wong sempat nawarin Blonsky buat tinggal di kamar Touch. Tawaran ini kayaknya ditagih lagi sama Blonsky. Makanya Wong langsung jemput dia dan bantu dia kabur dari penjara ini. Nah, series ini juga jadi development untuk karakter Emil Blonsky. Di awal series dia udah menemukan ketenangan dan tobat. Pertengahan series dia jadi guru spiritual, sampai di akhir series dia jadi motivator. Tapi karena dia nggak bebas jadi dirinya sendiri yang apa adanya, artinya Abomination, ditambah dia yang mau nggak mau dipenjara lagi karena hal yang nggak brutal sama sekali, ya capek juga lah pasti dia. Apalagi harus nunggu 10 tahun lagi di dalam penjara. Jadi ya langgar hukum aja lah sekalian. Dibantuin lah dia sama Wong juga kan. Easter egg season ini adalah saat Blonsky nanya apa di kamar Touch ada wifi, dimana ini adalah referensi dari film Doctor Strange pertama, waktu Baron Mordo ngasih tahu Doctor Strange password wifi kamar Touch. Nah, seperti biasa Wong datang telat dan alasannya telat ini kayaknya berhubungan sama hobi si Wong yang lagi demen nonton acara drama The Sopranos nih bareng bestinya, Madison. Tapi kata-kata Blonsky yang bilang kalau Wong stuck to another show, ini mungkin jadi tanda kalau Wong lagi sibuk terlibat di project show Marvel lainnya. Makanya dia telat, dimana kita tahu Wong ini selalu muncul di film atau di seriesnya Marvel. So, di series atau di film apa lagi nih bakal libatin Wong sebagai cameo. Nah, dengan Blonsky yang sekarang tinggal di kamar Touch, dia bakal dicap kriminal yang kabur dari penjara oleh pemerintah. Tapi at least dia bebas. Perubahan karakternya nggak percuma sebenarnya. Dia tetap jadi orang yang punya zen, damai, tenang. Nggak bakal deh balik lagi jadi Abomination kayak dulu. Apalagi dia bakal dilatih di kamar Touch. Kebayang nggak sih kalau Abomination bakal punya power tambahan kayak Doctor Strange gitu? Kayaknya bakal keren banget sih karakternya nantinya. Nah, Abomination ini bakal punya value di mata orang-orang seperti Valentina Allegra de Fontaine. Ujung-ujungnya dia bakal direkrut deh jadi bagian dari kelompok yang bakal dibentuk Val. Apalagi kalau bukan The Thunderbolt. Nah, kalau Thunderbolt di MCU ini bakal diceritakan sebagai bagian dari proyek pemerintah, Blonsky mungkin bakal ditawarkan bebas secara penuh nantinya kalau mau ikut di kelompok ini. Dia bisa berubah tanpa adanya larangan hukum dan bakal dilihat sebagai hero. Sama kayak protesnya di episode kedua di mana Blonsky nyindir soal Hulk yang dianggap hero, sedangkan dia dicap sebagai penjahat dan dipenjara.
So ini jelas jadi tanda kalau Blonsky bakal ikut dalam deretan tim Thunderbolt yang sekarang udah ada beberapa anggotanya ini, seperti Valentina Allegra de Fontaine alias Val, bosnya tim ini. Terus Yelena Belova, leadernya, Bucky Barnes alias Winter Soldier, John Walker alias US Agent, Alexei Sostakov alias Red Guardian, Antonia Dreykov alias Taskmaster, dan Avastar alias Ghost. Jadi, Abomination mungkin akan menjadi salah satu yang bakal bergabung di kelompok Thunderbolt dan yang pasti bakal muncul di film Thunderbolt nanti. Gila, ini udah panjang banget gua ngebahasnya ya. Intinya, Jen memperbaiki ending dari seriesnya sendiri yang sesuai sama keinginannya dia. Bukan sesuai sama keinginannya audiens loh, tapi sesuai sama keinginannya dia. Tapi dari sini akan banyak lagi kelanjutan yang akan terjadi karena si Kevin, si robot itu sudah mempelajari pola baru dari ending ini dan akan dimunculkan lagi kelanjutannya di project-project MCU selanjutnya. So, kalau kalian punya komentar tentang finale ini atau ada teori atau mungkin hal-hal yang gua miss, silahkan komen di kolom komentar di bawah guys. Kita diskusi bareng-bareng ya. And thank you udah nonton video ini. Videonya panjang banget. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.